Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kasus-kasus pelanggaran etika profesi dosen. Kode etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan pegawai yang bertentangan dengan kode etik. Berikut adalah kasus-kasus pelanggaran kode etik dosen. Kasus pelanggaran kode etik dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah. Kasus plagiarisme di Indonesia yang terjadi di sekitar tahun 2012 lalu, tepatnya dilakukan oleh 3 dosen Universitas Perguruan Indonesia. 3 dosen ini sedang menjalani ujian karya tulis yang digunakan untuk meningkatkan jabatannya, yaitu untuk menjadi seorang guru besar. Namun, ternyata naskah yang disusun itu merupakan hasil mencontek atau menjiplak dari naskah yang sudah ada. Sempat gempar pada saat itu. Wajar saja karena kasus plagiarisme ini terjadi di kampus yang berfokus pada ilmu keguruan. Adapun sanksi yang didapat 3 calon guru besar di kampus UPI ini hanyalah penurunan pangkat dan jabatan saja. Mereka tidak dipecat atas kasus tersebut. Alhasil, mereka gagal menjadi guru besar pada saat itu. Ada 2 hukum atau peraturan yang membuat mereka pada akhirnya mendapatkan sanksi. Hukum resmi yang menjerat mereka adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil. Sedangkan hukum satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Selanjutnya, pelanggaran kode etik dosen terhadap masyarakat. Dengan contoh kasus yaitu demi konten di situs pribadi, seorang dosen berpura berkelahi di penyeberangan jalan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Pelaku membayar sejumlah supir bajai dan menyuruhnya berkelahi bertujuan memamerkan keahlian bela dirinya. Perkelahian tersebut dilakukan di tengah zebra cross pada saat lampu merah. Video perkelahian lantas diunggah ke situs berbagi video. Siapa yang menyangka video perkelahian ini hanyalah rekayasa semata. FG yang merupakan seorang dosen membayar 2 orang supir bajai untuk berkelahi dengannya demi konten video. Namun, demi konten media dan panjat sosial di media sosial, mereka melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat. 2 orang supir bajai dibayar 200.000 per orang dan 1 orang lain dibayar 100.000 untuk melerai perkelahian, sementara 1 orang mahasiswanya menjadi juru kamera. Namun FG dan rekan lainnya harus berurusan dengan aparat kepolisian dan dikenakan pasal 15 nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Di sini saya akan menceritakan satu kasus pelanggaran kode etik seorang dosen terhadap mahasiswa. Pada tanggal 13 Januari 2019, tepatnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, telah terjadi sebuah penggerebekan antara seorang dosen dan seorang mahasiswi dalam sebuah kamar yang diduga dilakukan oleh istri sang dosen sendiri yang sehari-hari bekerja pada perguruan tinggi negeri di Kota Kupang. Pasca kejadian, kedua belah pihak mendatangi Polres terdekat Kota Kupang untuk mengadukan hal ini dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang menyatakan bahwa seorang dosen ini telah melakukan pelanggaran asusila atau pelanggaran etika yang harus dikenakan sanksi atau hukuman yang berat, serta akan dikeluarkan secara tidak hormat dari pekerjaannya atau jabatannya. Tidak hanya itu, seorang dosen ini telah mencoreng nama baik perguruan tinggi di Kota Kupang. Oleh karena itu, dia harus dihukumi dengan hukuman yang berat. Selanjutnya, seorang dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY yang berinisial EPP dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional atau LKUI. Pencopotan dilakukan karena yang bersangkutan dituduh melanggar kode etik dosen. Rektor UMY, Bapak Gunawan Budianto, mengatakan EPP sudah diberhentikan dari jabatannya pada hari Rabu, tanggal 4 bulan 3 2020. Ia menyebutkan bahwa EPP telah melanggar kode etik dalam peraturan kepegawaian UMY yang isinya mengatur kode etik pegawai, yakni pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kampus.
Pelanggaran itu dilakukan ketika beliau menjabat sebagai Kepala LKUI, katanya dalam jumpa pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hari Jumat tanggal 6 bulan 3 tahun 2020. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa inisial EPP juga melanggar kode etik dosen UMY tentang etika terhadap mahasiswa. Inisial EPP disebut memaki 6 orang mahasiswi. Beliau mengeluarkan kata-kata makian yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang dosen. Kata-kata yang dilontarkan oleh inisial EPP yaitu idiot dan bodoh. Kata-kata itu diucapkan karena ia merasa 6 orang mahasiswi ini tidak mampu memenuhi apa yang diinstruksikan oleh Kepala LKUI, katanya. Wakil Rektor 2 UMY Bidang Sumber Daya Manusia, Bapak Nano Parwoto menuturkan bahwa inisial EPP tetap mengajar sebagai dosen di jurusan Ilmu Pemerintahan di UMY. Namun, jabatannya sebagai Kepala LKUI dicopot karena beliau sudah melanggar kode etik dosen. Baiklah, kali ini saya akan membahas satu kasus pelanggaran kode etik dosen dalam pengajaran. Dikutip dari kompas.com pada Selasa 27 Agustus 2019, salah seorang mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar berinisial NU diduga menjadi korban penganiayaan salah satu oknum dosen bernama AA di fakultas tersebut. Peristiwa ini bermula ketika ia mengajar mata kuliah fonologi. NU sedang bermain telepon seluler saat proses perkuliahan yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan di pertemuan pertama. Ia mengatakan bahwa saat ia melihat NU bermain ponsel, dirinya berada di belakang mahasiswa tersebut sambil memegang kertas catatan sebanyak 4 lembar di tangan kiri. Melihat NU asyik bermain ponsel, ia pun memukulkan kertas yang ada di tangannya di punggung kiri NU. Namun, karena NU terkejut, NU lalu menoleh ke kiri, yang menurut pengakuan AA, kertas yang dipegangnya itu tanpa sengaja mengenai wajahnya. Baiklah, saya akan memaparkan salah satu bentuk pelanggaran kode etik dosen yang terjadi di Universitas Unpad Manado pada bulan Mei 2021. Kasus ini termasuk dalam kasus penghinaan dan kekerasan. Kasus ini terungkap ketika ditemukan di salah satu akun media sosial hasil screenshotan pesan via WhatsApp antara Wakil Dekan Universitas Unpad yang berinisial HS dengan dosen ilmu hukum yang berinisial JP. Adapun isi pesan tersebut adalah di mana HS sebagai tersangka telah memaki-maki JP dengan menyamai JP dengan binatang, dan dia juga telah mengancam JP dengan mengatakan bahwa ia akan mematahkan kaki JP. Dan bukti juga ditemukan bahwa HS telah melakukan kekerasan kepada JP karena HS telah mencekik leher JP dan memukul JP. Dengan ditemukannya bukti tersebut, dapat dikatakan bahwa HS telah melakukan tindakan kriminal kepada JP dan telah melakukan pelanggaran kode etik pada universitas tersebut. Saya akan menyebutkan tingkatan dari pelanggaran yang dilakukan oleh dosen. Setelah itu saya akan menyebutkan contoh dan satu kasus terkait pelanggaran etika profesi dosen. Nah, yang pertama ada tingkatan yang rendah. Jadi ketika dosen itu memiliki sikap yang eksklusif, tinggi hati, atau sengaja tidak membagikan ilmu pengetahuannya kepada mahasiswa, ini termasuk pelanggaran tingkat rendah terkait dengan keterbukaan. Selain itu, ketika dosen tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi negeri, ini termasuk pelanggaran yang cukup ringan terkait dengan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Selain itu, ketika dosen hanya mau bekerja sama dengan orang-orang tertentu saja demi kepentingan pribadi, ini termasuk pelanggaran ringan terkait dengan kebersamaan dalam kemajemukan. Nah, untuk tingkatan yang sedang, ini seperti ketika dosen mengambil keputusan atau bekerja sama, tapi membanding-bandingkan ras, etnis, agama, jenis kelamin, status perkawinan, usia, difabilitas, dan orientasi seksual, ini terkait dengan pelanggaran keadilan. Selain itu, ketika dosen tidak dapat dipercaya, berkhianat, mencampur adukan mana kepentingan pribadi maupun golongan dalam melaksanakan tugas maupun mengambil keputusan, ini terkait dengan pelanggaran kepercayaan. Nah, setelah itu ada pelanggaran yang cukup sedang, itu ketika terkait dengan tanggung jawab. Ketika dosen itu tidak dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melalaikan hak orang lain, menyalahgunakan tanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau golongan,
melanggar etika penelitian dan kegiatan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan. Nah, adapun tingkatan yang berat itu ketika dosen korupsi atau plagiarisme atau fitnah atau mencemar nama baikan universitas atau orang lain atau mahasiswa. Ini termasuk pelanggaran terkait dengan kejujuran. Selain itu, ada pelanggaran terkait dengan kemartabatan dan penghormatan. Di sini, seperti ketika dosen melakukan pelecehan seksual, bertindak asusila, membial dengan lawan jenis yang bukan suami atau istrinya. Selain itu, melakukan perundungan, membawa senjata tajam, mengonsumsi atau mengedarkan narkoba. Nah, selain itu juga menghina secara fisikis atau fisik orang lain, mengancam orang lain, berkomunikasi verbal maupun non-verbal dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah, terkait contoh dari pelanggaran di sini adalah yaitu pada Universitas Sumatera Utara, yang mana ada kasus pada 2019 terkait mahasiswa yang dilakukan oleh salah satu dosen yang melakukan tindakan asusila atau melakukan pelecehan seksual. Nah, ini termasuk salah satu pelanggaran yang nyatanya sudah terjadi dan membuktikan bahwasanya minimnya pelaksanaan dari etika profesi dosen dari beberapa dosen yang tidak bertanggung jawab. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.